Nah, coba sekarang teman-teman mentranslatekan kalimat yang menggunakan modal auxiliary ini. Saya harus bisa datang ke rumahmu. Halo listeners, welcome back to English Grammar episode 22. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi-materi grammar yang sempat terkat yang sebelumnya disampaikan oleh Miss Tia. Alright. Di sini, dalam video ini kita akan membahas tentang modal auxiliary. Nah, sebelumnya, apa sih modal auxiliary itu? Modal auxiliary merupakan kata kerja bantu yang memiliki makna dan fungsi-fungsi tersendiri yang memodifikasi dari kata kerja asli itu tersendiri. Teman-teman pasti sebelumnya pernah dengar apa itu modal, dan mungkin tahu beberapa contoh dari modal itu. That is can, may, will, dan lain sebagainya. Kita akan membahas lebih lanjut di kontennya nanti. Nah, di video ini kita cuma fokus ke intronya saja, tidak terlalu detail membahas tentang modal-modal itu apa dan fungsinya secara menyeluruh, tetapi hanya beberapa saja, karena kita akan membahas keseluruhan di video selanjutnya. Alright, langsung aja. Nah, secara umum modal dibagi menjadi dua, yaitu main modal dan yang satunya adalah similar expression of modal, atau biasa kita sebut dengan SEOM. Macam-macam main modal diantaranya can, yang bentuk pasnya adalah could, kemudian may, yang bentuk pasnya adalah might, kemudian must, yang bentuk pasnya adalah had to, shall, should, dan will, would. Nah, itu semua adalah macam-macam main modal dari bentuk present dan pastnya. Nah, untuk beberapa main modal tadi memiliki similar modal masing-masing. Di antaranya, untuk can adalah be able to, will adalah be going to, kemudian may be allowed to, untuk must adalah have atau has to, dan yang terakhir adalah shall. Shall tidak memiliki similar modal karena shall hanya digunakan untuk the first person saja, di antaranya I dan we. First person itu adalah orang pertama dalam sebuah kalimat. That's why it doesn't have any similar modal. Nah, kenapa sih harus ada main modal dan juga similar modal? Karena main modal tidak bisa datang secara bersama-sama atau disatukan dalam sebuah kalimat. So, it has to have the similar modal for each modal. Misalkan dalam kata, saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Kita tidak bisa bilang, I must can speak English. Tetapi salah satu dari modal itu harus berupa similar modal. Harusnya, I must be able to speak English. Jadi saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, di situ ada must dan be able to. Must merupakan main modal, dan be able to merupakan similar modal, yang mana memang dua main modal tidak bisa digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat. Nah, di dalam penggunaan modal ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Modal memiliki beberapa syarat atau aturan tersendiri. Yang pertama adalah modal harus diikuti dengan verb 1. Jadi setelah si modal itu, dia harus diikuti dengan verb 1. Contohnya, I can run fast. Atau di dalam pastnya, I could run fast. Yang berarti saya bisa berlari dengan cepat. Jadi run-nya menggunakan bentuk pertama atau bare infinitive. Yang kedua, ketika kalimat tersebut bukan merupakan kalimat verbal atau dalam kata lain, dia merupakan kalimat nominal, kita harus menambahkan be setelah si modal itu. Dan setelah be diikuti dengan adjective, noun, or adverb. Contohnya, I must be patient. Artinya adalah saya harus sabar. Karena kita tidak bisa langsung menyebutkan patient setelah si modal itu. I must patient. That's not allowed in this statement or in this pattern. Jadi, kita harus menggunakan be sebelum menyebutkan si adjective, noun, or adverb di dalam kalimat nominal yang menggunakan modal. Aturan selanjutnya, ketika si modal itu didahului oleh kata kerja utama atau kata kerja ordinary ya, verb ordinary, maka si modal itu harus diganti dengan similar modal. Contohnya adalah I want to be able to speak English. Saya ingin bisa berbicara bahasa Inggris. So we cannot say I want can speak English or I want to can speak English. That's so weird and there is no any pattern seperti itu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk aturan berikutnya, modal tidak bisa diikuti dengan kata-kata kerja yang
memiliki imbuhan seperti SES, ing, ataupun ed. Misalkan si verb 1 atau kata kerja aslinya subjeknya adalah she. She may comes here. Itu tidak boleh. Jadi si verb satunya tidak perlu menambahi s atau is. She may come here. That is the right one. Modal tidak bisa diikuti dengan verb ing meskipun di dalam kalimat itu terdapat auxiliary yang menyerupai present continuous. Misalkan she is able to bla bla bla, setelah able to itu harus verb 1 pure. Tidak bisa ditambahi ing meskipun ada is di dalam kalimat tersebut. Jadinya she is able to speak English. Dia bisa berbicara bahasa Inggris. It's not she is able to speaking English. It's wrong. Kemudian, kita juga tidak bisa menggunakan verb yang ditambahi di atau ed setelahnya. Ketika kita menggunakan modal di dalam kalimat tersebut, walaupun si modal itu menunjukkan past. Nah, contohnya, she has to clean this room. Kita tidak perlu mengganti si clean itu menjadi verb 3, yaitu cleaned, karena dia berada setelah modal auxiliary. 1, 2, 3. Nah, untuk aturan berikutnya adalah ketika kita menggunakan modal bentuk past, kita tidak perlu menggunakan verb 2 atau verb 3 yang biasanya kita gunakan di dalam tenses ya. Karena di dalam kasus modal, kita selalu menggunakan verb 1 setelah si modal itu. Meskipun bentuk modal itu merupakan bentuk present ataupun past. Contohnya, I could speak English at the time. Saya bisa berbicara bahasa Inggris pada waktu itu. So we don't need to use I could speak English at the time. Tidak bisa. Karena setelah si modal itu harus berupa verb 1. Jadi cukup modalnya aja yang kita ubah menjadi past yang tadinya can menjadi could. I could speak English at the time. Nah, kemudian di dalam kalimat interrogatif seperti yang kita buat ketika kita menggunakan tenses itu sama. Kita harus meletakkan si modal itu di depan atau paling awal. Nah, seperti kasus-kasus dalam penggunaan tenses, kita juga menggunakan auxiliary itu di awal kalimat. Di dalam modal auxiliary pun sama. Kita harus menempatkan si modal itu di awal kalimat. Contohnya, could you help me? Itu adalah salah satu bentuk polite dalam meminta tolong. Could you help me? So, we put the could in the beginning of the sentence. Kita meletakkan si could di depan atau di awal kalimat interrogatif ini. Artinya adalah, bisakah Anda membantu saya? Atau ketika kita menjadikan si kalimat ini menjadi bentuk biasa, less politeness, kita bisa mengucapkan, can you help me? Apakah kamu bisa membantuku? So that is the difference between can and could. More detail about can and could kita bahas next time ya. So stay tuned. Nah, ketika kita membuat kalimat negatif dengan menggunakan modal, kita harus meletakkan not setelah modal tersebut. Sama aja seperti kita menggunakan tenses. Kita letakkan si not itu setelah si auxiliary. Karena modal juga termasuk ke auxiliary, jadi kasus atau syaratnya juga sama saja. Contohnya, I cannot speak English very well. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Di situ ada can yang diikuti dengan not. Jadi kita selalu meletakkan si not itu setelah modal auxiliary. Misalkan dalam kalimat itu kita juga menggunakan similar modal, kita tetap harus meletakkan si not itu setelah si modal aslinya. Contohnya, he will not be able to come to my home. Dia tidak akan bisa datang ke rumahku. Nah, di situ ada dua modal yang salah satunya merupakan main modal dan modal yang satunya merupakan similar modal. Di situ, not kita letakkan setelah si will. Karena modal yang pertama kita sebutkan dalam kalimat itu merupakan will. So, he will not be able to come to my home. Bukan, he will be able to not come to my home. Nah, coba sekarang teman-teman mentranslatekan kalimat yang menggunakan modal auxiliary ini. Saya harus bisa datang ke rumahmu. Gimana sih cara kita menggunakan modal itu? So, please comment below. Nah, itu tadi introduction tentang modal yang udah aku jelasin. So, next episode kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menggunakan could, can, and could. So, please
wait for that video to improve our English. Thank you so much for watching, guys, and see you, bye-bye. Kampung Inggris WR